Al-Walid bin Utbah pamannya. Kemudian Hindun menjumpai Wahsy, seorang budak yang ahli dalam memegang tombak untuk membunuh Hamzah. Wahsy, aku mempunyai pekerjaan untukmu. Pekerjaan apa, wahai Hindun? Balaskan dendamku kepada Hamzah. Bunuh dia. Bawa jantungnya kepadaku. Jika kau dapat melakukannya, kau akan kuberikan perhiasan yang mewah. Dan kau akan kubebaskan dari budak. Baiklah, Hindun. Pada saat perang Badar, Hindun dan para wanita lainnya memainkan rebana untuk memberi semangat kepada kaum Quraisy. Wahsy selalu mengincar-incar Hamzah di balik pohon dengan tombaknya dan mengenai perutnya. Setelah perang, Hindun dan para wanita lainnya merusak wajah tentara Islam. Setelah pembunuhan tersebut, Wahsy segera memberitahukannya pada Hindun. Hindun, aku telah berhasil membalaskan dendammu. Aku telah membunuh Hamzah. Aku bangga padamu. Tunjukkan kepadaku di mana jasadmu. Hamzah. Kau dengar aku? Aku Hindun, putrinya Utbah. Kau ingat para korbanmu? Ayahku, kakakku, pamanku. Kematianmu belum cukup bagiku. Kematianmu sangatlah ringan bagimu. Setelah memakan jantung Hamzah, Hindun segera naik ke atas bukit. Kami telah membalas kekalahan pada perang Badar. Pencambuk perang kedua lebih dahsyat dari perang pertama. Dan aku tidak bisa menahan kepedihan atas kematian Utbah. Di tengah perjalanan, Hindun melewati beberapa masjid dan melihat orang yang sedang melaksanakan ibadah sholat di dalamnya. Hatinya mulai tersentuh. Ia merasa senang atas kemenangannya. Namun, ia merasa ada kesedihan yang tidak dapat dipenuhi dalam dirinya. Namun, ia segera menebus itu. Dan beberapa tahun kemudian, pada saat Fathu Makkah, Abu Sufyan telah memeluk Islam, sedangkan Hindun tetap pada pendiriannya. Ayo, gerak ngomongin kan. Namun, saat Hindun sedang menyembah berhala, terdengar kumandang azan yang kembali menyentuh hatinya. Ia berkata dalam hati, apakah selama ini aku mengikuti ajaran yang salah? Setelah itu, Hindun berjalan ke depan kamarnya dan dilihatnya suaminya sedang selesai melaksanakan sholat. Lalu, ia pun menghampirinya. Wahai suamiku, mengapa kau terlalu patuh dengan Islam? Wahai istriku, sungguhnya Islam adalah agama yang benar. Marilah Hindun, kita bersama-sama menuntut Islam. Tidak, suamiku. Aku telah membenci Islam. Wahai Hindun, percayalah, agama Islam adalah agama yang benar. Islam. Ingatlah
Pada saat Fathu Makkah, Hindun melihat umat Islam sholat di depan Ka'bah dengan gerakan yang indah, sehingga menyentuh hatinya. Kemudian, Hindun segera menjumpai suaminya. Santai sorangan. Wahai suamiku, aku ingin memeluk Islam. Mengapa kau berubah pikiran, wahai Hindun? Demi Allah, wahai suamiku, aku tidak pernah melihat Allah disembah dengan gerakan yang indah di depan Ka'bah. Mereka datang berbondong-bondong untuk mengerjakan sholat, ruku, bahkan sujud, wahai suamiku. Alhamdulillah, wahai Hindun. Akhirnya kamu sadar juga bahwa Islam adalah agama yang benar. Wahai suamiku, bawalah aku menghadap Rasulullah. Tidak, aku tidak ingin menemani untuk bertemu Rasulullah. Aku takut Rasulullah marah karena kau telah membunuh pamannya Rasulullah. Singanya Allah, wahai Hindun. Bravo, kereta api aman. Hindun segera menjumpai Rasulullah dengan wanita lainnya untuk dibaiat. Hindun memakai cadar agar Rasulullah tidak melihatnya. Rasul pun berterima kasih kepada para wanita yang ingin memeluk Islam. Wahai Rasulullah, tidak ada orang yang kumuliakan Canggel. dan tidak ada kebenaran kecuali Islam. Dan pada saat dibaiat, Rasulullah melarang mereka untuk mencuri. Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Apakah aku boleh mengambil hartanya? Dan Rasulullah pun melarang mereka untuk berzina dan membunuh anak mereka. Kami tidak membunuh anak kami. Kami merawatnya dengan penuh kasih sayang. Tapi saat anak kami sudah dewasa, kalian yang membunuhnya di medan peperangan. Dan Rasulullah melihat salah satu dari wanita tersebut dan beliau bertanya, apakah wanita tersebut adalah Hindun? Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Maafkan aku ya Rasulullah. Maafkan aku atas kesalahan aku yang telah aku lakukan pada pamanmu ya Rasulullah. Aku yang telah membunuh Hamzah sang singa Allah. Aku yang telah merusak wajahnya Hamzah ya Rasulullah. Aku yang telah memotong hidung dan telinganya Hamzah ya Rasulullah. Bahkan aku yang telah memakan jantungnya ya Rasulullah. Rasulullah tidak marah kepada Hindun dan tersenyum kepadanya. Lalu Hindun bersyahadat dan dia telah memeluk agama Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu Hindun pulang ke rumahnya dan melihat berhala yang ada di rumahnya dan menghancurkannya. Selama ini kami terperdaya olehmu. Kemudian Hindun menjadi hamba yang giat beribadah. Giat mengerjakan sholat. Rajin bersedekah. Bahkan dia
mengajarkan Al-Quran penduduk Arab sambil berdakwah. Hindun berpikir untuk menghapus dosa-dosanya dengan mengikuti perang Yarmuk. Peperangan pun dilakukan. Di tengah peperangan, kaum muslimin termasuk Abu Sufyan ingin mengundurkan diri karena umat Islam hampir kalah. Tetapi Hindun menjadi penyemangat kaum muslimin untuk terus berjihad sampai menang. Aduul Qur'ana bisuyufikum ya ma'syaral muslimin. Hai kaum muslimin, pertahankanlah Al-Quran dengan pedang kalian. Kembalilah berperang, tebuslah dosa-dosa kalian yang telah kalian lakukan pada Rasulullah. Allah membantu kaum muslimin dengan mengirimkan angin topan yang menyebabkan kaum Romawi kalah dalam perang Yarmuk. Hindun terus membela Islam dengan semua tenaganya dan jerih payahnya sampai akhir hayatnya. Ya Allah, anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku membuatku sadar bahwa agamamu adalah agama yang sebenar-benarnya. Karena sesungguhnya Engkaulah Maha membolak-balikkan hati hambamu. Hindun adalah sosok orang yang terbaik di antara orang-orang jahiliyah dan seseorang yang terbaik di antara kalian dalam Islam. Seperti sabda Rasulullah, "Hiya rukun fil jahiliyati, hiya rukun fil Islam."